حثه صلى الله عليه وسلم على تنظفه وتخلله بعد تناول الطعام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حبذا المتخللون من أمتي. قال: والمتخللون يا رسول الله؟ فقال: المتخللون في الوضوء والمتخللون في الطعام. أما التخليل الوضوء فأما المضى والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام فمن الطعام إنه ليس شيء أشد على ملكين من أن يريا بين الأسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. رواه الطبراني في الكبير، ورواه ابن أحمد المختصر كما في الترغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sini masih melanjutkan pembahasan tentang perilaku dalam membersihkan diri ya, yang diperintahkan oleh syariat ya. Kemarin sudah dijelaskan mungkin 9 ya, dari segala sesuatu yang syariat ini memerintahkan kita untuk selalu menjaga daripada kebersihan ya. Sampai di pembahasan kemarin itu juga disebutkan tentang siwak dan lain sebagainya. Masuk di sini tentang apa? At-takhlil ya, membersihkan sisa-sisa daripada makanan, sisa-sisa daripada kotoran yang ada di tubuh ya. Karena syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul bukan cuma fokus terhadap ibadah saja, bukan fokus terhadap, tapi pakaian, cara orang itu bersih, cara orang itu menjadi orang yang bersih dan semua dalam segala sesuatunya itu bersih ya. Sampai di bagian yang seperti namanya takhlil ya, membersihkan daripada sela-sela, bekas kotoran, bekas makan dan lain sebagainya itu juga diperhatikan oleh syariat ya. Di sini disebutkan dengan pembahasan yang ke-10 ini Rasulullah memerintahkan untuk membersihkan at-takhlil ba'da tanawul ta'am ya. Membersihkan sisa-sisa makanan setelah kita makan ya. Makanya di syariat itu kalau kita mau makan disunahkan sebelum makan itu apa? Kalau di hadis ya, wudu qabla akal ya, juga wudu pada akal. Di sini wudu apa maksudnya? Mencuci tangan. Ya. Sunnah kita mencuci tangan sebelum makan agar apa? Tangan kita bersih, kita makan dalam keadaan bersih. Setelah kita makan pun diperintahkan syariat untuk itu apa? Cuci tangan agar apa? Bersih. Ya. Agama ini betul-betul memerintahkan kita untuk betul-betul bersih ya. Ya, karena apa? Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman ya. Banyak sekali hadis ya. Allah juga senang orang-orang yang bersih dan orang-orang yang suka membersihkan dirinya ya. Yuhibbut tawwabina wa yuhibbul al-mutatahhirin ya. Di sini nanti juga akan dijelaskan ya, bahwasanya agama Islam ini turun juga dalam keadaan yang bersih, bukan kotor ya. Dalam keadaan yang bersih. Di sini termasuk sampai dikatakan membersihkan bagian yang terkena makanan ya. Masuk di bagian yang ke-10 sini ya. Juga ada pernah dikatakan sini Rasulullah SAW keluar dan bersabda, "Qala habadza al-mutakhalliluna min ummati." Dikatakan dicintai ya orang-orang yang al-mutakhallilun, yang membersihkan ya daripada sela-sela atau tempat-tempat yang kotor daripada umat Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, "Wa ma al-mutakhalliluna ya Rasulullah?" Apa yang dikatakan dengan mutakhallil ya? Apa yang dikatakan dengan mutakhallil? Dikatakan sini al-mutakhallil fil wudu wal mutakhallil fil ta'am. Ada mutakhallil di wudu, ada mutakhallil di ta'am ya, membersihkan daripada sisa-sisa daripada makanan itu. Ada yang sifatnya di waktu wudu, ada yang sifatnya di saat dia makan. Jadi ada bekas-bekas yang harus kita bersihkan di selah-selah itu istilahnya ya. Jadi mutakhallil ini selah-selah ya, bisa dikatakan selah-selah. Ada orang itu biasanya ada selah-selah sisa makanan di dalam mulut, ada selah-selah di dalam membersihkan tubuh dan lain sebagainya. Ini syariat tetap memperhatikan ya. Dikatakan amat takhlil fil wudu, tapi kalau orang ini yukhallil ya, istilahnya mengambil daripada tempat-tempat yang biasanya itu emang rumit orang itu untuk mengenai daripada air wudu ya. Takhlil ya, istilahnya bekas-bekas sela-sela ya. Takhlil itu sela-sela ya. Dikatakan kalau wudu di sini apa? Madmadha wa istinsyaq ya. Orang-orang yang melakukan kumur ya, memasukkan air ke dalam mulut, terus istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung ya. Karena apa? Ada sisa-sisa makanan di mulut mungkin yang harus kita bersihkan ya. Sekarang kalau kita
tahu ilmu kedokteran sekarang aja, sisa makanan ini mampu merusak daripada gigi kita. Ya, itu syariat sudah ngajari kita dari dulu. Kalau habis makan suruh kumur-kumur ya. Apalagi makan sesuatu yang ada lemaknya, syariat lebih menguatkan lagi ya, seperti minum susu. Rasulullah dikatakan kalau mau sholat suruh bersihkan dulu, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Sisa makanan ini mampu merusak daripada sesuatu yang ada di tubuh kita. Ini syariat sampai ke dalam situ aja difokuskan ya. Dan juga bainal asabi ya, di antara selah-selah jari ya, disuruh membersihkan. Karena apa? Biar tidak tersisa daripada kotoran ya, yang ada di sela-sela jari, sisa makanan, sisa daripada keringat dan lain sebagainya ya. Sampai di situ juga difokuskan oleh syariat aja. Wa amma takhlil at-ta'am famin ta'amin aw laysa syai'un asaddu ala malaikaini min an yara yuriya bainal asnani sahibuhuma ta'aman wa qa'imun yusalli. Dikatakan di sini kalau masalah makanan, dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih tidak disukai oleh para malaikat ini melihat seorang hamba yang sedang sholat tapi masih ada sisa makanan di gigi-giginya. Ya. Karena apa? Karena kita mau menghadap sama Allah Subhanahu wa taala, harus kita lebih bersih ya. Bagian tubuh kita ini sudah bersih semua. Ini sampai di sini syariat itu mengajarkan sama kita. Makanya kemarin dibahas siwak ya. Di pelajaran sebelumnya siwak ini sesuatu yang paling ditekankan oleh syariat. Dikata laula an asyuqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Dikatakan kalau tidak takut membebani kepada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka setiap waktu untuk memakai daripada siwak. Karena apa? Menjaga daripada kebersihan. Ya. Makanya kebersihan ini sangat penting sekali ya. Orang itu ingin mengetahui orang ini bersih hatinya daripada bersih pakaiannya juga. Rasulullah ini adalah orang yang bersih, nanti akan dijelaskan di sini ya. Di bab selanjutan tentang pakaian Rasulullah SAW dan lain sebagainya, itu termasuk daripada orang-orang yang bersih ya. Makanya di sini syariat itu mengajar kita betul-betul bersih, sampai sisa makanan, sisa daripada kotoran semua ini dijelaskan ya, sedemikian detail ya. Karena apa? Biasa orang itu lupa ya, di bagian-bagian selah-selah itu lupa tidak dibersihkan. Di sini syariat menekankan ya, sisa-sisa daripada makanan ya, kita harus bersihkan dengan apa? Dengan siwak dan lain sebagainya. Sampai dikatakan sesuatu yang paling dibenci oleh malaikat melihat seorang hambanya sholat dalam keadaan sisa makanan masih ada di mulutnya. وقال رضي الله عنه جماله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل سورة بشرية وأكمل خلقات آدمية انطوت فيه جميع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات. قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه يزيد في كمال الخلق وجمال ما يشاء أن يزيد. وقد زاد سبحانه في جمال خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومحاسنه حتى اعتلى ذروة الخلق الحسن الكريم، كما زاد سبحانه في كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حتى اعتلى ذروة الخلق العظيم. قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه لم ير قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، ضخم الرأس شثل الكفين والقدمين والكراديس، مشربا وجهه بحمرة طويل المشربة، إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر، لم أرى قبله ولا بعده مثله. وقال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، متفق عليه. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. رواه الترمذي.
bab selanjutnya di sini tentang Jamaluhu sallallahu alaihi wasallam ya. Tentang ketampanannya, istilahnya kemuliaan daripada Rasulullah SAW itu daripada tubuh Rasulullah SAW ya, kesempurnaan daripada Rasulullah SAW. Di sini dikatakan Innallaha ta'ala khalaqa sayyidina Muhammad fi ajmali surah basyariyah. Dikatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan Nabi besar Muhammad SAW ini tubuhnya daripada yang paling sempurnanya, paling baiknya tubuh itu adalah tubuhnya Nabi besar Muhammad SAW ya. Wa akmala khilqah al-adamiyah, dan kesempurnaan daripada ciptaan tubuhnya di seluruh muka bumi ya, daripada makhluk-makhluk yang ada ya. Makanya banyak sekali daripada para ulama yang mengatakan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW ini ketampanannya lebih daripada Nabi Allah Yusuf ya. Cuman Rasulullah SAW ini dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kewibawaan yang tinggi sehingga ketampanannya tertutup dengan kewibawaan Rasulullah SAW. Kesempurnaan ciptaannya sangat sempurnanya manusia yang Allah ciptakan yang ada seluruh daripada muka bumi ini ya. Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intawat fihi jami'ul mahasin al-mubdi'at, dikatakan semua sifat-sifat daripada sifat yang baik, yang mulia, yang tinggi daripada yang ada di sifat-sifat manusia ini semua ada di dalam diri Rasulullah SAW ya. Bahkan sifat-sifat yang baik lainnya itu tidak bisa mengalahkan daripada sifat-sifat yang baik yang ada di diri Rasulullah SAW. Wal fadail wal kamalat, jadi semua sifat kesempurnaan, semua sifat kebaikan itu ada di diri Rasulullah SAW. Bahkan semua sifat-sifat yang baik, semua sifat-sifat yang sempurna, semua sifat-sifat yang hebat daripada seorang manusia ini kembalinya apa? Hanya sebagian daripada sifat yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah itu seperti apa? Seperti ini lebih ya. Ciptaan Allah yang lain. Bahkan sahabat mengatakan, saya kalau melihat daripada bulan purnama di malam hari, saya melihat Rasulullah SAW, sungguhnya saya melihat wajah Rasulullah itu lebih bersinar daripada bulan purnama di malam hari. Karena apa? Itu ciptaan Allah juga, tapi Rasulullah lebih dari itu lagi ya, lebih daripada bulan purnama. Dikatakan sih yazidu fi khalqihi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu menambahkan ya daripada ciptaan-ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan ya. Sungguhnya Allah maha mampu ya, ala kulli syai'in qadir. Bahwa subhanahu yazidu fi kamali khalqi wa jamalihi ma yasha wa an yazid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mampu menyempurnakan daripada ciptaannya ya kepada Rasulullah SAW, dan keindahannya itu semua mampu sesuai dengan yang apa Allah inginkan ya, sesuai dengan yang Allah inginkan. Juga dikatakan wa qad subhanahu wa ta'ala fi jamali khalqihi hadzal nabi al-karim wa mahasin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menambahkan ya di dalam penciptaan daripada Nabi besar Muhammad SAW ini dan keindahan Rasulullah SAW ini dengan begitu apa? Dengan begitu besar ya, sampai dikatakan di sini sungguhnya sangat sempurna ya diciptakannya Rasulullah SAW. Wa kama zada subhanahu wa ta'ala fi kamal khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditambahkannya daripada sifat-sifatnya, ada sifat-sifat yang zahir dan juga ada sifat-sifat yang dalam hati Rasulullah SAW ya, cara muamalat Rasulullah SAW ya. Jadi sifat daripada tubuhnya juga sempurna, sifat daripada hatinya Rasulullah ya, muamalatnya terhadap orang, kasih sayangnya terhadap umatnya dan lain sebagainya itu semua sempurna. Bahkan dikatakan dengan sesuatu yang sangat tinggi levelnya ya, kedudukan yang sangat tinggi sekali, sampai dikatakan khuluqin azim ya, sesuatu akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung ya, yang tidak ada akhlak dan kemuliaan di atas Rasulullah SAW. Sampai dikatakan sini wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya Rasulullah SAW ini adalah mempunyai sifat akhlak, sifat di dalam diri Rasulullah ini sesuatu yang azim. Azim ini di atasnya besar lagi ya, sudah tidak ada yang di atasnya lagi. Allah tidak mengatakan sesuatu azim kecuali hanya di sifat Rasulullah SAW ini. Allah mengatakan khuluqin azim ya, jadi sesuatu yang sangat sempurna. Kita kalau melihat orang yang baik ya, kita melihat orang yang mulia hatinya, mungkin kita mengatakan orang ini mulia. Itu sifat mulia daripada orang itu adalah bagian sifat mulia daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita membayangkan Rasulullah sama orang ini, di atas ini jauh
Saya ngelihat orang ini baik sekali. Rasulullah seperti apa? Itu bagian daripada sifat baiknya Rasulullah. Cuman sebagian loh. Rasulullah di atas itu lagi. Jadi kita kalau membayangkan kemuliaan Rasulullah ya, kebaikan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah, kita lihat orang aja. Orang ini kayak gini. Oh ya Rasulullah di atasnya itu jauh lagi. Tidak bisa kebayang. Ya, seperti apa mulianya, seperti apa besarnya ya. Sampai dikatakan ya laqad istama'a al-kalimatus sahabat alladhi wasafuhu ala annahu sungguhnya para sahabat ini sudah mujma' ya, mempersatukan daripada pendapat mereka mengatakan apa? Annahu lam yura qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan kita pernah melihat sebelumnya atau sesudahnya Rasulullah orang yang seperti Rasulullah, tidak ada. Ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan sebelumnya Rasulullah orang yang seperti Rasulullah atau setelahnya yang seperti Rasulullah, tidak ada. Itu istilahnya tempat berhentinya sahabat ya. Karena sudah tidak bisa menyifatkan lagi. Seperti apa? Seperti ini lebih. Seperti apa Rasulullah ini lebih. Sampai dikatakan semua kebaikan yang ada di muka bumi ini ada nubdah, bagian daripada kebaikan yang ada di Rasulullah. Akhlak yang kita lihat ada di muka bumi ini, akhlak daripada orang-orang soleh, orang-orang baik, itu bagian daripada akhlaknya Rasulullah. Semua itu hanya sebagian. Jadi Rasulullah seperti apa? Ya lebih dari itu. Kalau kita membayangkan ya kita terus perbesar daripada pandangan kita terus. Bahkan kita akan mendapat Rasulullah lebih dari itu. Ya, lebih daripada apa yang kita dengar ya. Kita dengarkan sifat baik itu seperti ini, seperti Rasulullah itu bagian dok. Bagian itu berarti kecil, tidak banyak ya. Rasulullah di atas itu jauh lagi. Ya, tidak bisa dibayangkan lagi ya seperti apa. Dikatakan Amir Mu'minin alaihi qaulullah wajah kan Rasulullah SAW laisa biqasir wala bitawil. Sungguh dikatakan Rasulullah SAW ini bukan orang yang pendek dan juga bukan orang yang tinggi. Ya, sedang. Tapi Rasulullah SAW ini kalau jalan ya sama sahabatnya kelihatan Rasulullah paling tinggi. Dia tidak tinggi dan tidak pendek, tapi kalau jalan bersama orang banyak yang kelihatan Rasulullah dulu. Ya, dikatakan dhakhmur ras ya, bukan kepalanya besar gitu enggak ya, tapi berisi ya istilahnya. Bukan kepalanya orang yang besar over, tapi bukan kepalanya orang yang kecil juga. Tapi dilihatnya itu enak ya, ukurannya itu istilahnya enak. Tangannya dikatakan ya tebal ya. Tangannya tebal, tangannya juga agak kasar karena apa? Rasulullah itu juga orang yang bukan orang yang malas ya. Orang biasanya kalau tangannya lembut tidak pernah nyentuh apa-apa ya. Rasulullah itu orangnya kerja ya. Kalau nyuruh sahabatnya kerja itu dia mulai dulu ya. Dia mulai dulu, dia bantu dulu, baru yang lain sahabatnya melakukan kerjaan sama yang dilakukan sama Rasulullah ya. Bahkan kalau ada suatu kejadian yang istilahnya rumit, mereka tidak bisa menyelesaikan, manggilnya Rasulullah ya. Seperti waktu di peperangan Khandaq, ada batu yang besar ya, yang tidak bisa dipecahkan, yang pecahkan Rasulullah ya. Dan juga musyarraban wajahu bihumra, mukanya ini kemerah-merahan ya. Jadi kita kalau melihat orang biasanya ganteng atau wanita yang cantik itu kan biasanya pipinya kemerah-merahan. Rasulullah itu seperti itu. Seperti gimana kemerah-merahnya? Ya di atasnya orang yang pernah kita lihat pastinya. Mau dikatakan oleh ulama aja Nabi Allah Yusuf aja kalah. Ya. Nabi Allah Yusuf aja kalah, apalagi sekelas kita ya. Jadi mukanya itu ganteng, wibawanya tinggi dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau ngelihat mukanya pasti enak. Tapi sahabat ini tidak ada yang berani lihat mukanya Rasulullah manteng ini, tidak ada yang berani. Makanya banyak sekali sifat-sifat daripada Rasulullah SAW ini, daripada sifat-sifat mukanya, wajahnya, ya, tangannya, kakinya, semua itu diambil daripada anak-anak kecil. Karena anak kecil lebih berani lihat Rasulullah daripada sahabat ya. Sahabat itu kalau ada Rasulullah di hadapannya seperti kepalanya itu ada burung, takut terbang. Tidak berani ngelihat mukanya Rasulullah gini terus. Nunduk ya. Makanya banyak sifat sahabat ini yang dapat kita dari mana? Daripada anak-anak kecil atau seorang perempuan Nasrani yang dulu akhirnya masuk Islam, yang ketemu sama Rasulullah di khemah yang di pelajaran sebelumnya dijelaskan ya, yang mereka punya kambing yang dikatakan tidak keluar susunya sama Rasulullah, akhirnya dijadikan kambing itu keluar susunya, diperas, minum semuanya, akhirnya sisanya dikasihkan sama suaminya ya. Di pelajaran sebelumnya sudah Ummu Ma'bad ya.
Ummu Ma'bad itu termasuk orang yang banyak sekali mensifati Rasulullah ya. Karena dia sebelumnya belum masuk Islam, jadi masih berani ngeliat muka Rasulullah. Setelah masuk juga ada yang berani. Karena wibawanya Rasulullah itu ya. Dikatakan Rasulullah ini kalau jalan ya, kalau jalan itu tegar ya, jadi jalannya tegar seperti kayak orang yang apa, ke kanan ke kiri gitu ya. Nah, tapi bukan daripada sifatnya orang sombong ya. Emang jalannya tegar gitu, bukan daripada sifatnya orang sombong, tapi jalannya seperti itu. Dan Rasulullah itu kalau berpaling tidak pernah berpaling kepalanya gini dok, satu tubuhnya semua balik ya. Katakan sini lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu. Selalu sahabat mengatakan seperti Sayyidina Ali mengatakan tidak pernah melihat saya sebelumnya dan setelahnya orang seperti Rasulullah SAW. Ya, emang tidak dapat kita dapati lagi ya. Hanya Rasulullah SAW. Dan juga dikatakan sini oleh para Ibn Azim karena Nabi Muhammad ahsanun nasi wajhan. Sungguhnya Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling indah wajahnya. Ya. Yang wajah ini wa ahsanahum khuluqan ya, dan juga budi pengertiannya itu sangat tinggi ya, ciptaannya juga itu sangat tinggi. Laisa bitawil bain ya, dikatakan bukan orang yang tinggi sampai parah gitu ya istilahnya ya. Wala biqasir ya, juga tidak pendek ya. Seperti saya katakan tadi, tidak tinggi, tidak pendek, tapi kalau jalan yang kelihatan Rasulullah. Kalau duduk dikatakan ya, kalau duduk itu seperti Rasulullah itu duduk di atas kursi, padahal duduknya sama sahabat. Jadi tetap terlihat ya, tetap menonjol di antara teman-temannya yang lain, di antara sahabat-sahabat yang lain. Ma ra'aitu ahsana min Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih ya min Rasulullah SAW. Ini lebih apa? Semuanya. Ya, dari mulai sifatnya yang zahir, dari mulai akhlaknya, dari mulai kemuliaannya, dari mulai budi pekertinya. Semua tidak pernah lihat orang seperti itu. Ka'anna samsul tajri fi wajhi, dikatakan seperti ada matahari yang ada di dalam mukanya. Saking bersinarnya muka Rasulullah itu kayak ada sinaran matahari yang ada di muka Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW itu lebih bersinar lagi ya. Sahabat aja yang pergi di malam hari habis qiyamul lail ya, itu jalan ya, itu seperti ada lampu di mukanya. Berpisah dua sahabat, dua-duanya bawa lampu sendiri, apalagi Rasulullah. Ya. Ini hanya sifat sebagian ya daripada sahabat, yang itu pasti ada di Rasulullah lebih daripada itu lagi. Makanya dikatakan sahabat ini kalau sudah duduk sama Rasulullah ya, sudah tidak kepingin melakukan apa-apa yang lain ya, lupa sama yang lain, lupa pulang, lupa yang lainnya. Karena apa? Nikmatnya duduk sama Rasulullah. Kita aja belum pernah duduk sama Rasulullah, tapi kalau dengarkan ceritanya Rasulullah aja hati sudah senang ya. Hati sudah bahagia, hati sudah senang. Radhiyallahu ankum. تجمله وصلى الله عليه وسلم وعمر بذلك كان صلى الله عليه وسلم يتجمل ويأمر أصحابه بالتجميل، وكان يؤكد ذلك في المجتمعات والمقابلات عامة وفي الجمع والعياد خاصة. روي البهيقي أنه صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. وروي ابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما خرج ذات يوم إلى إخوانه فنظر في كوز ماء إلى المتى أي إلى شعره وهيئته. لم قال إن الله جميل يحب الجمال. إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه ويتجمل، وهو الأخذ بما يحفظ على اللسان جماله والبحث عما يشبه في منظره وهيئته. وخرج tajammuli
tajammulihi sallallahu alaihi wasallam wa amarahu bidzalik ya. Di sini tentang membersihkan diri ya daripada Rasulullah SAW dan juga memerintahkan ya, memerintahkan kepada para sahabatnya ya. Di sini dikatakan Rasulullah SAW kan Rasulullah SAW yatajammal wa ya'mur ashabahu bitajammul ya. Dikatakan sini Rasulullah SAW ini suka membersihkan daripada dirinya ya, membersihkan daripada dirinya ini keseluruhan ya, pakaian kita ya, diri kita sendiri ya, daripada rambut ya, daripada jenggot dan lain sebagainya. Karena apa? Rasulullah memerintahkan sama sahabatnya untuk melakukan itu semua. Rasulullah itu kalau walaupun rambutnya panjang sering disisiri pakai minyak ya. Hatta dalam keadaan Rasulullah i'tikaf aja, Rasulullah meminta kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah untuk disisiri rambutnya. Ya, orangnya rapi, makanya kita kalau rambutnya panjang bawa sisir itu termasuk sunnah. Ya, kaca itu juga sunnah bawanya. Wewangian itu juga sunnah. Semuanya kan apa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bersih ya, untuk bersih, untuk pakai pakaian yang bersih ya. Wa kana yu'akidu dzalika fil mujtama'at wal muqabalatil amah. Terutama Rasulullah SAW itu lebih menekankan lagi orang itu bersih apa? Di perkumpulan, di perjumpaan sama orang yang banyak itu lebih ditekankan lagi. Untuk apa? Untuk bersih, semuanya bersih, pakaiannya yang bersih, baunya yang wangi. Agar apa? Orang yang duduk di sebelah kita juga tidak terganggu. Ya, orang itu kalau duduk di sebelah Rasulullah senang, baunya, aromanya wangi, ya, pakaiannya bersih, ya. Kita juga gitu. Kalau kita pakai pakaian yang bersih, aromanya kita juga enak, yang di sebelah kita otomatis akan senang. Tapi kalau di sebelah kita pakai pakaiannya kumuh, kotor ya, badan kita tidak bersih, otomatis yang di sebelah kita juga tidak nyaman. Nah di sini Rasulullah lebih menekankan lagi kalau apa? Kalau kumpul-kumpul, ada acara-acara dan lain sebagainya, lebih ditekankan orang itu untuk pakai pakaian yang bersih. Ya. Wafil jumu'ah wal a'yad khasa, di perkumpulan-perkumpulan dan juga di hari-hari raya. Ya. Rasulullah kan memerintahkan kalau punya pakaian yang baru, yang baru. Kalau tidak punya pakaian yang baru, pakai pakaian yang lama tapi yang bersih. Sunnahkan dulu kita untuk mandi, cukur rambut, cukur brewok, cukur kuku. Itu semua ya disuruh apa? Diperintahkan Rasulullah agar bersih. Ya. Agar apa? Agar orang Islam itu juga terlihat bersih ya. Karena Allah SWT suka kepada manusia-manusia yang suka membersihkan dirinya. Ya, bersihkan diri ini bukan cuma badannya saja. Kita badannya bersih, ya, hatinya juga bersih. Ya. Orang itu biasanya kalau tidak merawat daripada zahirnya, batinnya juga tidak bisa terawat. Ya. Apalagi manusia seperti kita ini yang lemah ya. Taunya orang bisa menilai orang dari luarnya, tidak bisa nilai dari dalamnya. Ya, kita bisa menilai orang itu dari luar. Orang ini kalau bersih, ini bersih semua, insya Allah akan mendukung dia untuk ibadahnya lebih, ya, hatinya juga akan lebih bersih. Wa kana lahu hullatun yalbisuha lil aidain wal jumu'ah, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah SAW ini punya pakaian ya yang mewah yang dipakai sama Rasulullah SAW ini untuk apa? Untuk melakukan sholat Id ya, Idul Fitri, Idul Adha, dan melakukan sholat Jumat. Ya, punya pakaian-pakaian khusus yang istilahnya mewah untuk dipakai apa? Bertemu sama hari-hari yang besar itu tadi ya. Untuk ketemu sama orang-orangnya itu rapi, bersih. Ya. Dikatakan sini, pernah Rasulullah SAW pada waktu itu keluar ya, menemukan ada seorang yang berpakaian istilahnya, pakaiannya kurang baik ya, tempatnya kurang baik. Sama Rasulullah dikatakan sini apa? Idza kharaja ahadukum ila ikhwanikum falyatahiyya fi nafsi. Kalian ini kalau mau keluar bertemu dengan orang itu siapkanlah ya. Istilahnya berpakaianlah yang rapi ya, berpakaianlah yang bagus, berpakaian ini. Makanya kita kalau ketemu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik ini ya, pasti kita kalau ketemu mereka pakai pakaiannya pasti bersih. Ya. Pakai pakaian bersih, pakai pakaian yang wangi, pakai ini semua ya. Kayak kita kadang-kadang kalau ketemu sama orang alim, kok ini minyak wanginya zen ya, ini kok bajunya bagus. Emang mereka mengikuti Rasulullah seperti itu ya, pakai pakaian yang bagus, pakai wangian yang enak. Jadi orang yang ngelihat pun pasti senang ya, orang yang ngelihat pun pasti
pasti bahagia. Begitu pula Rasulullah ya. Nah ini cara mereka berpakaian semua ini mengikuti daripada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ini ya. Dan juga dijelaskan di sini at-tajammul, apa yang dimaksud dengan at-tajammul ya. Apa yang dimaksud dengan kita ini membersihkan diri itu ya, pakai pakaian yang bagus itu seperti apa yang dimaksud di sini? Wa huwa akhdhu bima yahfaz al-insan jamalahu. Mengambil sesuatu agar menjaga dirinya daripada kebersihan daripada badannya istilahnya. Jadi keindahan tubuhnya itu tidak hilang. Ya, patokannya gitu, keindahan tubuhnya. Tidak harus, wah berarti kalau saya ini kulitnya hitam tidak indah saya. Enggak, tapi keindahan yang ada di tubuhnya itu tidak hilang. Ya apa? Ya emang kalau orang kulitnya maaf tidak putih, tapi badannya bersih. Kan kita bisa bedakan orang bersih sama orang kotor itu walaupun tidak harus kulitnya putih. Ya enggak? Bukan berarti orang yang kulitnya hitam itu berarti dia kulitnya kotor, tidak. Ya. Tapi apa? Badannya itu tidak ada kotorannya. Bukan berarti harus kotoran ya. Maaf kalau ada kotoran daki dan lain sebagainya itu kan juga kotoran. Tidak harus orang yang kulitnya hitam yang punya daging harta yang kulitnya putih juga punya. Ya, jadi itu bersih badannya. Jadi keindahan mukanya itu tidak hilang, keindahan badannya itu tidak hilang ya. Pakaiannya bersih, tidak ada kotorannya, tidak ada bekas-bekas nodanya, badannya juga bersih, aromanya juga wangi dan lain sebagainya. Berarti keindahan daripada orang itu tidak hilang. Ya, keindahannya ada. Wal bu'ud ya, dan jauh daripada mayasinihu. Sekiranya orang ini tidak bisa mencacatnya. Ya, tidak dicacat sama orang. Duduk sebelahnya orang, kamu ini aromanya kok enak, akhirnya orang itu kabur. Ya, tidak bikin orang itu lari. Orang kalau duduk sama dia seneng, lihat mukanya bersih, pakaiannya bagus, mukanya bersih ya. Dengan cara apapun ya. Rasulullah SAW itu juga pakai apa? Den ya. Pakai seperti minyak-minyak itu dipakai di dalam tubuhnya Rasulullah SAW. Ya, mukanya juga dikasih wangian, Rasulullah juga rambutnya dikasih pewangian, dikasih minyak, disisir sama Rasulullah. Jenggotnya juga dirapihkan sama Rasulullah SAW. Ya, kukunya juga dipotongi. Ya, bagian rambut-rambut yang lain juga dibersihkan sama Rasulullah SAW. Ya, karena apa? Karena orang yang bersih. Lah kita ini disuruh sama Rasulullah melakukan hal yang sama ya. Membersihkan diri semuanya. Ya, jenggotnya dirapihkan, mukanya mungkin kalau biar tidak kilang-kilang orang biasa dikasih sabun dan lain sebagainya. Itu semua sunnah. Ya, jadi kita jangan takut kalau dibilang wah kamu bersihkan kok kayak wanita ya, kebanyakan bersihkan. Loh emang bagusnya manusia seperti itu, bersihkan. Pakai vaselin mungkin di kulitnya, wah kamu kayak wanita pakai vaselin. Loh, kita membersihkan diri kita juga sunnah. Ya, Rasulullah juga pakai ya. Ya. Pakai juga, rambutnya jadi minyaki Rasulullah. Rambutnya diminyaki. Jadi kita kalau mau mengikuti Rasulullah ya kita bersihkan diri kita seperti itu. Dan juga fi mandhari wa ya'ti, juga daripada pandangan ya. Orang itu kalau kita dilihat sama orang juga yang lihat enak ya, pakaiannya rapi. Dan juga keadaan daripada tubuhnya, menjaga daripada keadaan tubuh ya. Itu juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa akhraja Abu Nu'aim wal Waqidi an Jundub bin Makith أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك فرأيته وفد عليه وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى أبي بكر وعمر مثل ذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم الأصيلة. روى الترمذي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وفي روايات مالك في الموطأ القصد والتوأدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. Selanjutnya di sini akhraja Abu Nu'aim
Anabi SAW kana idza qadima alaihi wafdun labisa ahsana thiyab. Dikatakan Rasulullah SAW ini kalau mau kedatangan tamu ya, pengunjung yang mau datang menemui Rasulullah SAW ini memakai pakaian yang paling indah, yang paling bagus. Bukan cuma itu, wa amara ashabihi bidzalik. Memerintahkan sama sahabatnya yang lain untuk pakai pakaian yang bagus juga. Ya, jadi bukan untuk memerintahkan Rasulullah saja, tapi semua suruh pakai pakaian yang bagus ya. Seperti layaknya biasa banyak sekali ya daripada ulama-ulama yang mempunyai pondok pesantren kalau mau didatangi sama ulama dari luar mungkin ya, muridnya suruh pakai pakaian yang bersih. Ayo kamu pakai pakaian yang putih-putih, pakai surban semuanya. Agar apa? Yang datang itu melihatnya senang. Ya, nah ini orang mau ketemu sama Rasulullah pakai pakaian yang paling bagus. Sahabatnya semua disuruh. Ya, suruh pakai pakaian yang bagus agar apa? Tamunya yang datang itu senang, disambut. Pakaiannya rapi, ya, dan lain sebagainya. Makanya kadang-kadang kita kalau mau ketemu ke rumahnya orang ulama ya, tempatnya aulia, tempatnya orang alim, kita kadang disuruh nunggu ya. Orang alimnya apa? Pakai pakaian yang rapi dulu. Ya, pakai pakaian yang rapi baru nemui kita. Agar apa? Yang ditemui juga senang, merasa dihargai. Ya. Jadi Rasulullah kalau mau datang ya, pernah daripada wafat Gindah ya, dari seorang mau datang kepada Rasulullah SAW. Pada itu Rasulullah pakai pakaian ya, hullah yamaniyah, dikatakan hullah yamaniyah, pakaian yamaniyah ini dikatakan itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar semua pakai pakaian yang sama, mau nyambut daripada tamu tadi ya. Jadi Rasulullah kalau mau kedatangan tamu pakai pakaian yang paling bagus, pakai pakaian yang paling rapi, pakai pakaian yang ini untuk apa? Untuk menemui daripada tamunya tadi itu ya. Juga pakai pakaian yang rapi ya, dan itu juga termasuk dikatakan apa? Daripada salah satu khaslah ya, atau salah satu daripada kebiasaan dari apa? Keutamaan daripada para nabi-nabi ya. Ya, para nabi-nabi yang terdahulu semua itu juga kalau pakai pakaian yang rapi. Tidak mungkin nabi pakaiannya compang-camping, robek-robek, bajunya kotor, tidak mungkin. Pasti pakai pakaiannya rapi ya. Pakaiannya bersih ya. Karena apa? Dia jadi panutan, jadi contoh ya. Tidak mungkin pakai pakaian yang compang-camping dan lain sebagainya. Dan juga jalan yang baik ya, pakai pakaian yang rapi, terus itu semua termasuk daripada apa? Bagian ya, bagian daripada kenabian ya, 25 kenabian ya, termasuk salah satu bagian daripada khamsa wa ishrina juz'an min nubuwah ya, bagian daripada 25 bagian kenabian. Terus tidak, seorang nabi itu orangnya tidak kesusu ya. Orangnya santai, sakinah dan lain sebagainya, itu juga termasuk daripada sifat daripada para anbiya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ankum wa kana sallallahu alaihi wasallam yunkiru ala man arrada hayatahu lisyin fa fil muwatta babun ma jaa fi lubsi thiyabi lil jamal biha. ثم أسند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أنمار. قال جابر فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل. قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى غرارة ظرف شبيه العدل فالتمست فيها شيئا فوجدت جرو كساء فكسرته ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين لكم هذا فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينة. Ini juga sini katakan wakana Nabi SAW yumkir alaman arada hayat lisyin ya. Rasulullah SAW ini juga mengingkari ya daripada sesuatu yang istilahnya tidak enak dilihat, sesuatu yang tidak baik ya. Terus Rasulullah juga apa? Mengingkari. Jadi
tidak mau dengan sesuatu istilahnya yang kotor dan lain sebagainya, sangat tidak disukai oleh Rasulullah SAW ya. Ini nanti akan dijelaskan di sini tentang cerita ya Rasulullah SAW yang ada di Muwatta, mungkin di pelajaran besok ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wal ikbar wa salahil ahwal dhahir wa batin wa yaftah alaina wa alaikum kutal arifin wa yafaqina wa yakum bidin dinikam sawa sabil wa yu'alimna wa yakum ta'wil wa ja'alna wa yakum ulama adiyah sulahan ujaba wa Allah barakana fima razaqtana wa yu'afina wa ya'fuana wa Allah yaghfir dhunubana wa yahsar uyubana wa yashif kurubana wa yadi hajatina wa Allah yashfi mardana wa yughfirana wa rajana وأن الله يفتنا وإليكم من كل بلاء والوباء والصنع برزقنا ويشفي مرضانا ويعفي مضرنا والحق رجانا ويرزقنا عليكم مرزقا كثيرة بدون تعب ولا مشقة مع لطف وشهر مع طول الهداية ويرزقنا عليكم الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في تعذر ورضا في خير وطف عافية بسلامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. إني طامع بعطاك راغب برضاك لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وحدني بأشفياك وصلى الله وسلم.